لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم wansur waqfat nakhdata watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga sholawat Allah tercurah pada beliau, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada setiap orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak pada Shiratal Mustaqim hingga hari kiamat. Semoga keselamatan yang banyak. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berilah manfaat pada apa yang Engkau ajarkan pada kami. Tunjukkanlah bahwa kebenaran itu benar dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kebatilan itu batil dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Dan tak lupa khotib selalu ingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai zat yang maha segalanya, Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja tidak melaksanakan ibadah sebagaimana kita makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja tidak sholat, tidak puasa, dan juga tidak berhaji. Namun ada satu ibadah yang Allah dan para malaikatnya juga melakukannya, yaitu membawa sholawat Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Nabi SAW bersabda, dan kalau kamu membaca solawat, maka bacalah dengan penuh penghormatan untukku. Membaca solawat untuk mencintai dan memuliakan Nabi SAW. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa cinta kepada Allah Ta'ala, maka dia banyak menyebutnya, dan buahnya ialah Allah akan mengingat dia, juga memberi rahmat dan ampunan kepadanya, serta memasukkannya ke surga bersama para nabi dan para wali. Dan Allah memberi kehormatan pula kepadanya
dengan melihat keindahannya. Dan barang siapa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya ia banyak membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buahnya ialah ia akan mendapat syafaat dan akan bersama beliau di surga. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat untukku karena memuliakanku, maka Allah Ta'ala menciptakan dari kalimat sholawat itu satu malaikat yang mempunyai dua sayap, yang satu di timur dan satunya lagi di barat. Sedangkan kedua kakinya di bawah bumi, sedangkan lehernya memanjang sampai ke arsy. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, bacalah sholawat untuk hambaku sebagaimana dia telah membaca sholawat untuk nabiku. Maka malaikat pun membaca sholawat untuknya sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi salam kepada setiap orang yang memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, saya berjumpa Jibril, maka dia berkata, sesungguhnya saya memberi kabar gembira kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa memberi salam kepadamu, maka aku memberi salam kepadanya, dan barang siapa membaca sholawat untukmu, maka aku membaca sholawat untuknya. Sahabatku rahimakumullah, salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya telah menjadi syafaat, menjadi rahmat dan berkah, dan obat yang orisinil untuk menyelamatkan kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan kerap kali salawat ini memutarbalikkan sebuah fakta indrawi. Berikut sebuah kisah yang bertutur tentang keajaiban salawat dari ulama besar Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri menuturkan, aku pergi haji, manakala tawaf di Ka'bah, aku melihat seseorang pemuda yang tak berdoa apapun kecuali hanya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketika di Ka'bah, di Padang Arafah, di Muzdalifah dan Mina, atau ketika tawaf di Baitullah. Doanya hanyalah solawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kesempatan yang tepat datang, aku berkata kepadanya dengan hati-hati, sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenalkanlah aku mengajarimu. Namun dia berkata, aku tahu semuanya. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban agama kami. Naik turun gunung, lembah dan gurun, kami akhirnya memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit dan pada tengah malam dia meninggal dunia. Dan aku mengkafani jenazahnya agar tidak mengganggu jemaah lain. Aku duduk menangis dalam batin dan memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kemudian aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku yang meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi kala aku membuka kafan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah menjadi kepala keledai. Terhenyak oleh pemandangan ini, aku tak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini pada orang lain. Sewaktu duduk merenung, aku seperti tertidur. Lalu pintu tenda kami terbuka dan tampaklah seseorang bercadar. Seraya membuka penutup wajahnya, dia berkata, alangkah tampak sedih engkau. Ada apakah gerangan? Aku pun berkata, Tuhan, yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tak boleh meratap supaya orang lain tak bersedih. Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, siapakah Anda wahai kekasih kebaikan? Lalu dia menjawab, aku Muhammad Al-Mustafa. Semoga Allah melimpahkan kemuliaan dan kedamaian kepada Rasul pilihannya. Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, mohon engkau menjelaskan ya Rasulullah. Kemudian dengan lembut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ayahmu dulunya tukang riba, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wajah tukang riba berubah menjadi wajah keledai, tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur ia melafalkan sholawat 100 kali untukku. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin kepada Allah untuk memberinya syafaat karena sholawatnya kepadaku.
Setelah diizinkan, aku datang menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku. Sufyan menuturkan, anak muda itu berkata, sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak berdoa selain sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab aku tahu hanya sholawatlah yang dibutuhkan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israfil alaihissalatu wasallam telah berkata kepadaku. Jibril alaihissalam berkata, wahai Rasulullah, siapa yang membaca sholawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan kubimbing tangannya dan akan kubawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar. Berkata pula Mikail alaihissalam, mereka yang bersolawat atasmu akan aku beri mereka minum dari telagamu. Dan Israfil alaihissalam berkata pula, mereka yang bersolawat kepadamu maka aku akan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang itu. Kemudian malaikat Israfil alaihissalam pun berkata, bagi mereka yang bersolawat atasmu akan aku cabut ruh mereka dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang yang bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku rahimakumullah, dengan kisah yang dikemukakan di atas, semoga kita tidak akan melepaskan peluang untuk selalu bersolawat kepada pemimpin kita, cahaya pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan para malaikatnya. Semoga sholawat, salam serta berkah senantiasa tercurah ke hadirat Nabi kita, Rasul kita, cahaya kita dan iman kita, Muhammad al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya dan sahabat-sahabat beliau yang mengikutinya, dan seluruh kaum mukmin yang senantiasa untuk melazimkan bersolawat kepada beliau. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wasyami'ul alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuh wa khaliluh sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله